Halo, perkenalkan nama saya Muhammad Iqbal Satria dengan NIM akhir 064 bersama dengan Perkenalkan nama saya Iza Brilian Akbar dengan nomor NIM akhir 062. kali ini kami akan membahas tentang adat dan ritual yang ada di Jepang. Nah, pertama ada yang namanya Ojigi. Wah, apa tuh Ojigi? Nah, Ojigi singkatnya mungkin kita memberi salam, terus berterima kasih dan memohon maaf kepada seseorang. Nah, Ojigi sendiri ada 3 jenis. Yang pertama Eshaku, itu kayak nunduk tapi nggak terlalu nunduk, 15 derajat lah kira-kira. Oh, cuma gini ya? Ya, itu kayak. Nah, terus yang kedua itu ada Keirei. Nah, Keirei ini lebih formal lah, bisa dibilang, karena level nunduknya lebih rendah, kisaran 30 sampai 45. Nah, itu gunanya untuk memberikan salam atau rasa hormat kita kepada atasan, mungkin yang lebih tinggi derajatnya atau jabatannya dari kita. Nah, yang terakhir ada yang namanya Saikere. Itu nunduknya 90 derajat dan itu bisa dibilang kita mohon maaf pada seseorang, entah itu teman, entah itu yang lebih tinggi ataupun yang setara sama kita derajatnya. Seperti itu. Oh iya, aku taunya ini loh, Dogeza. Dogeza itu kan sampai yang bersujud itu loh. Itu masuk Ojigi gak? Ya. Sebenarnya termasuk Ojiki, tapi di zaman sekarang ya itu udah Dogeza nggak dipakai lagi. Tapi masih ada di kayak anime mungkin sama dorama masih dipakai. Selanjutnya karena tadi sedang bahas Ojigi, sebelum Ojigi biasanya ada yang namanya Meishikokan. Wah, apa itu Meishikokan? Messi sendiri itu kartu nama. Jadi di kartu nama itu ada, mungkin yang formal itu ada nama perusahaan, nama kita, nama perusahaan, jabatan kita, nomor telepon perusahaan sama alamat perusahaan, seperti itu. Oh gitu. Nah, enak banget ya. Aku jadi pengen punya Messi juga loh. Oh ya, kalau misal adekku pengen punya Messi gitu, itu bisa gak ya? Bisa aja. Entah adikmu, entah ibumu yang belum kerja juga bisa punya. Jadi nanti isinya itu cuman nama, alamat rumah, sama nomor telepon. Entah kalau misalkan adikmu, nomor telepon orang tua dan lain sebagainya lah. Oke. Oh gitu. Nah, selanjutnya setelah bahas Messi sama Ojigi yang bisnis, ada lagi yang bisnis tapi sedikit lebih hiburan lah. Namanya Setai, ya betul. Setai. Jadi Setai ini semacam kayak antara dua perusahaan, kita makan bareng, kayak menjalin persahabatan dengan tujuan bisnis. Nah, biasanya diundang nih lewat email atau lewat telepon, tapi kebanyakan pasti lewat email seperti itu. Gitu. Oke. Oke, ngomongin perjamuan, aku jadi pengen sih sebenarnya makan makanan Jepang gitu. Kalau kamu ke Jepang nanti jangan lupa ya, oleh-oleh sedikit mungkin apa gitu. Oke, siap. Oh iya, soal oleh-oleh sebenarnya di Jepang itu juga ada loh tradisi buat bawain oleh-oleh. Namanya itu omiyage. Ya gitu lah. Omiyage itu kita memberikan oleh-oleh atau cenderamata ke orang yang lebih tua atau lebih tinggi derajatnya. Mungkin bisa juga ke misalnya tetangga kita gitu. Bisa juga ke sederajat juga seperti itu. Oh iya kah? Nah, kisaran harganya itu. Ada harganya. Iya benar. Kalau di Indonesia itu kan kita nggak pakai kisaran harga ya. Tapi kalau di Jepang itu ada kisaran harganya. Nah, kisaran harganya itu antara 700 yen sampai 1.500 yen aja. Nah, kalau di atas itu orang itu bakal ngerasa sungkan gitu loh. Nah, karena ngerasa sungkan itu mereka bakalan mikirin gimana caranya buat balas omiyage yang kita kasih tadi itu. Begitu. Tapi aku mau nanya sedikit nih tentang omiyage ya. Asik. Sebaiknya pilihan yang tepat gitu. Apa yang omiyage yang tepat buat diberikan gitu ke orang Jepang? Oh, ke orang Jepang. Yeah. Oh, kalau ke orang Jepang itu dilihat juga dari preferensi orangnya. Kalau misalnya dia suka
makanan pedas, orang Jepang yang suka makanan pedas ya boleh aja makanan pedas. Oh ya, tapi perlu diingat juga sebaiknya kalau misal makanan jangan pilih makanan yang cepat basi. Terus kalau misal kita ngasih makanan yang cepat basi sebaiknya dikasih tahu kalau itu makanan cepat basi seperti itu. Nah, kalau benda bisa juga benda yang berhubungan sama hobi atau kesukaan orang itu. Gitu cara milihnya. Menarik. Yang penting jangan kemahalan. Iya, itu dia. 1.700 sampai berapa tadi? Oh, bukan 1.700, 700 yen 700 sampai 100 sampai 1.500 sampai ya. 1.000. Oke. Nah, selanjutnya yang terakhir itu aku mau bahas inkan. Inka. Apa itu? Inkan itu semacam stempel ya. Stempel di Jepang. Biasanya itu di Jepang itu untuk menggantikan tanda tangan itu pakai inkan ini. Nah, inkan ada 3 jenisnya yang paling umum. Yang pertama itu Mitome-in yang umum dan harganya murah. Terus kalau Mitome-in itu biasanya digunakan buat dokumen yang nggak resmi ya, mungkin yang formal nggak formal gitu. Nah, terus yang selanjutnya ada Ginko-in. Ginko-in itu biasanya yang semi formal. Semi formal ini biasanya digunakan untuk verifikasi bank gitu itu. Nah, selanjutnya yang terakhir yang paling formal itu ada Jitsu-in. Nah, Jitsu-in itu tingkatnya yang paling tinggi dan harganya cukup mahal. Itu bentuknya kotakan gini ya. Kalau yang tadi 2 itu lingkar. Nah, Jitsu-in ini paling formal dan harus diresmikan di balai kota. Biasanya digunakan untuk menandatangani surat wasiat, beli mobil, beli rumah gitu. Sekian pembahasannya dan podcast kita. Ya, terima kasih telah menyaksikan.